Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjutkan dengan wajah. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah diakupuntur wajah dan tahu ya titik-titik akupuntur di wajah seperti apa. Nah, hari ini akan kita pelajari adalah teori dan juga praktek akupuntur wajahnya. Ada di sini yang belum pernah diakupuntur wajah sama sekali? Belum, Bu? Siapa yang belum? Saya belum. Oh, nggak senang hati. Ngerjain ya. Saya belum. Boleh. Bapak-bapak udah? Belum? Bapak-bapak juga belum ya. Jadi banyak yang belum ternyata. Ya. Mengapa wajah? Nah, gitu teman-teman ya. Mengapa kita melakukan akupuntur pada wajah? Ada apa sebenarnya dengan wajah ini? Wajah hanya mengambil ruang 5% dari seluruh tubuh. Namun justru menjadi pusat perhatian yang besar. Jadi wajah itu di tubuh kita itu cuma 5%. Sisanya itu bagian tubuh yang lain ya, Bu. Ada dada, ada punggung, ada kaki, tangan, kepala. Tapi yang jadi pusat perhatian justru adalah wajahnya. Kira-kira kenapa, Pak? Ya, karena yang menarik mungkin wajah ya. Bahkan perempuan ya, tidak hanya perempuan di luar sana, bahkan pasti perempuan yang ada di ruangan ini, saya yakin 1000% sangat mempedulikan wajah. Betul apa betul, Bu? Iya, ya kan? Kalau bapak-bapak mah biasanya udah pasrah aja biasanya. Iya, asal kantong beres, aman ya kan? Ntar isi kantongnya kan ke ibu-ibu. Ibu-ibunya dibuat ngurusi wajah. Oh, Masya Allah. Rujak. Jam segini rujak. Jadi teh adek. Oh gitu. Buka dulu ya, Bu. Ngintip dikit aja. Oh iya. Ngintip doang. Ya. Jadi ruang 5% di tubuh kita itu salah satunya nanti isinya adalah wajah. Pak, Bapak aja nih, Ibu mah gak usah komen ya. Punya istri kayak gini, nggak cukup perawatannya 20 juta sebulan kayaknya, Pak. Bener nggak, Bu? Ya kan? Yang ini yang begini nih, spek begini loh ya. Speknya yang begini nih. Ya, jadi hidungnya mancung, ya kan? Kita lihat mulus segala macem, ya kan? Itu belum nutrisinya, ya kan? Itu yang diteplok-teplok tuh berapa teplokan kita juga nggak tahu ini, Mbak. Ya, kenapa orang sangat memperhatikan wajah? Karena wajah itu memang yang paling apa, Bu? Yang paling mudah terlihat, paling menonjol lah di antara bagian tubuh kita yang lainnya. Bahkan orang sampai rela melakukan operasi pada wajahnya. Dengan tujuan apa, Bu? Agar wajahnya terlihat lebih menarik, ya. Hidungnya kurang mancung, dimancungin, ya kan? Dikasih apa, Pak? Apa sih, Bu? Kalau hidung tuh biar mancung diapain? Operasi lah ya, mungkin disuntik silikon atau bahkan ada beberapa orang diambilkan tulang rawan dari bagian tubuhnya yang lain, ya kan? Ditambahin, Bu. Jadi makin mancung. Saya mah bersyukur segini-gini juga, ya. Ya, sudah operasi hidung, ngaca, oh ternyata dagunya kurang tirus. Ya, operasi lagi dagunya, Bu. Dagunya sudah dioperasi, oh ternyata bibirnya kurang tebel. Operasi lagi, ya kan? Oh, ternyata ada kantung matanya, gitu, Bu. Ya, kemarin kata beberapa siswa tuh operasi kantong mata 7 juta katanya, Bu. Ya, oh kantung matanya udah dioperasi. Kantong matanya dioperasi, oh ternyata matanya kurang belok, Pak. Ditebelin lagi.
Wajahnya udah cantik, dagunya kurang panjang, dipanjangin lagi dagunya. Ya. Dagunya sudah bagus, hidungnya sudah bagus, pipinya udah bagus, ternyata mohon maaf, payudaranya kurang besar. Tambahin lagi, Bu. Ya kan? Payudaranya udah ditambahin, ternyata pantatnya kurang semok. Ya, tambahin lagi. Akhirnya apa, Bu? Tidak selesai ya. Nah, itu memang manusia tuh begitu tuh, ya. Adanya kurang bersyukur. Makanya kalau apapun yang terjadi, nikmat Allah maka disyukuri. Syukurin ya. Syukurin tuh ini ya. Ya, jadi memang wajah itu penting. Maka nanti kita salah satu treatment yang kita lakukan adalah akupuntur pada wajah. Fakta tentang wajah, wajah itu paling terlihat, paling terekspos, paling mudah berubah, paling ekspresif, mampu melakukan gerakan luas. Kemudian wajah paling aktif, hampir tidak pernah beristirahat. Beristirahat itu wajah tuh, Bu. Makanya kita harus rajin-rajin melakukan treatment pada wajah, minimal berwudu ya. Sehari 5 kali ya. Itu udah treatment alami paling bagus, paling sehat itu, Bu. Ya, wajah dapat memberikan banyak gambaran. Satu, mengingat pemiliknya. Kita kadang lupa namanya, ingat wajahnya. Bener nggak, Bu? Ya, oh, saya pernah ketemu di kelas, misalnya ya. Dari mana tahunya ingatnya dari mana? Dari wajah. Wajah memberikan gambaran keturunan. Jadi orang Eropa ya seperti itu, teman-teman tahu lah ya, orang Eropa tuh garis wajahnya bagaimana, Bu? Tegas, hidungnya mancung, kemudian matanya mungkin tebal lebar gitu ya, Bu ya. Nanti orang-orang Arab punya ciri khas sendiri. Tadi orang-orang Asia Tenggara ya seperti kita ya serba minimalis ya, Bu ya. Maka disyukurin tadi tuh kan. Menunjukkan hubungan keakraban sosial, menunjukkan perkiraan usia. Jadi bertemu dengan teman, kita tahu kira-kira usianya berapa. Dari mana, Bu? Tahunya dari mana? Ya, guratan ekonominya tuh kelihatan. Benar ya, Bu? Ya kan ini. SPP anak, ya kan? Kontrakan, ya kan? Beras ya kan, Bu, BBM naik ya kan gitu, Bu. Ya, tagihan. Jadi menunjukkan perkiraan usia. Kalau masih muda mah belum ada beban-beban itu tuh belum ada tuh ya. Masih cerah wajahnya. Ya. Jadi kemudian apa, Bu? Menunjukkan ekspresi. Marah, sedih, gembira, ya kan? Tidak nyaman itu kelihatan dari mana, Bu? Dari wajah. Kemudian wajah memberikan gambaran untuk menunjukkan status kesehatan tubuh. Nanti ada orang-orang yang wajahnya berwarna kekuningan. Oh, biasanya hepatitis ya. Atau adanya apa, Bu? Mungkin gangguan pada limpa dan lambung ya. Atau kemarin tuh kebanyakan makan wortel ya kan. Ada orang yang wajahnya kehitaman, oh ternyata gagal ginjal. Ada yang warna wajahnya kemerahan, panas pada jantung. Jadi wajah itu menunjukkan status kesehatan tubuh. Ya, ini yang terpenting adalah di wajah terdapat banyak titik akupressure dan akupuntur. Jadi kita nanti melakukan terapi pada wajah. Rahasia sentuhan, kulit wajah sangat suka disentuh, dielus atau dipijat. Jadi dia tuh suka banget, Bu, dipijat-pijat gitu tuh suka. Ya. Enak rasanya, ya kan? Ketika kita memijat kulit wajah, apa yang akan terjadi? Satu, sentuhan merangsang aliran darah. Sehingga orang-orang yang selalu atau sering melakukan pemijatan pada wajahnya, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Kalau aliran darahnya lancar, otomatis bagaimana, Bu? Ya, nanti keluar inner beauty. Ya, jadi wajahnya terlihat kemerahan, kecantikan alaminya keluar.
Apalagi dilakukan akupuntur. Jadi akupuntur itu kan melukai, ya kan? Jadi bagaimana mekanisme akupuntur itu bisa menyembuhkan? Jadi ketika kulit kita itu tertancap oleh jarum akupuntur, maka jarum tadi akan melukai, Bu. Melukai apa? Permukaan kulit dan juga otot. Ya, di situ terjadi apa, Bu? Inflamasi, yaitu ada rasa nyeri di situ. Ketika jarumnya dicabut, maka tubuh kita memiliki efek ataupun melakukan proses apa yang dilakukan, Bu? Proses regenerasi sel, karena tadi kan ada luka. Ya, maka kemudian yang terjadi apa, Bu? Sel-sel tadi yang sudah rusak diperbaiki. Permasalahannya, yang diperbaiki oleh tubuh kita itu tidak hanya sel-sel yang rusak karena penjaruman tadi, Bu. Sel-sel rusak lain, mungkin karena adanya flek hitam, kerut-kerut di wajah, efek dari penggunaan bahan-bahan kimia, itu diperbaiki sekaligus. Ya, itu Bu. Kenapa? Karena tubuh kita ini ajaib. Artinya, kalau teman-teman melakukan akupuntur pada wajah, sering memijat wajah, maka akan terjadi regenerasi sel. Makanya nanti teman-teman bisa buktikan saat ini juga, hari ini juga, teman-teman melakukan akupuntur, nanti hasilnya akan terlihat 40 tahun lebih muda dari neneknya, Bu. Belum kelar ngomongnya, Bu, ya. 40 tahun lebih muda dari neneknya, ya. Hari ini bisa langsung dibuktikan, teman-teman, akupuntur jajar sama neneknya, nanti langsung kelihatan itu ya, 40 tahun lebih muda. Ya, ini teman-teman, jadi melakukan apa, Bu? Regenerasi sel. Yang dilakukan itu mekanismenya apa? Kulitnya terluka, tubuh kita memperbaiki, keluar sel darah putih, keluar kolagennya, peredaran jadi lebih lancar. Maka teman-teman tuh udah nggak perlu pusing, misalnya, Sifu kalau ada fleknya di sini saya apain? Saya blok atau apa? Teman-teman nggak perlu ngeblok, ada flek apa segala macam tuh nggak perlu sebenarnya, Bu. Lakukan aja akupuntur wajah secara umum, ya. 25 jarum kanan, 25 jarum kiri. Yang flek-flek tadi nggak perlu diblok, diemin aja, ya teman-teman, lakukan aja akupuntur seperti biasa. Nah, kenapa? Karena proses regenerasi sel itu tidak perlu perintah oleh kita, Bu. Tubuh akan melakukannya sendiri. Itu. Kemudian, Sifu, titik mana yang saya pakai kalau pengen adanya kolagen, wajahnya terlihat lebih kencang? Nggak perlu pakai titik-titik khusus. Kenapa? Tadi, Bu, karena proses akupuntur itu sendiri pasti akan menghasilkan kolagen. Ya, jadi mau dilakukan di manapun, ya kan? Sifu, kalau 200 jarum gimana? Apakah efektif? Mau 50, mau 2 jarum, mau 3 jarum, mau 200 jarum, efeknya akan sama, Bu. Ya. Justru teman-teman itu bisa lakukan akupuntur gitu kan ya. Mau 200 jarum, mau 100 jarum, mau 50 jarum, yang penting apa, Bu? Yang penting pemilihan titiknya tepat dan juga konsisten. Jadi kita itu nggak konsisten, ya kan? Hari ini seneng banget, ya kan, belajar akupuntur wajah. Bilang ke temennya, gue mau 2 minggu sekali akupuntur wajah, gitu kan. Boro-boro, yang ada 2 tahun sekali. Ya, bener nggak, Bu? Bener apa bener? Diajarin si Sencung, aku mau biar nggak ini. Bener kan? Biar nggak gampang lupa, mau akupuntur kepala seminggu sekali pokoknya wajib. Giliran dari sini, ada akupuntur belum, Bu? Belum, kan itu jawabannya tuh. Yang penting apa, Bu? Konsisten, ya. Kayak kita makan itu sehari 3 kali. Tapi kalau kita cuma makan sekali, rasanya apa, Bu? Lapar. Kenapa? Karena kita udah mendoktrin makan 3 kali adalah sebuah kebutuhan. Padahal makan sehari sekali juga nggak apa-apa. Ya, sementara untuk akupuntur wajah, kita tidak mendoktrin itu sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga apa? Sehingga kita merasa akupuntur wajah tidak bagus hasilnya. Dan itu yang paling sering dikeluhkan oleh pasien. Bu, saya udah akupuntur wajah tapi kok muka saya gini-gini terus. Oh iya, seminggu berapa kali? Ya sebulan sekali, gimana mau berhasil? Ya. Sementara efek akupuntur itu berapa hari, Bu? 3 hari. Jadi kalau teman-teman melakukan akupuntur hari ini, wajahnya tuh cerah
3 hari. Selama 3 hari itu wajah akan cerah terus. Nanti hari keempat efeknya akan berkurang. Lakukan lagi akupuntur lagi. Atau seminggu sekali. Itu idealnya ya. Seminggu sekali lakukan. Sampai apa? Sampai tubuh nanti benar-benar menemukan kuncinya. Ya kan? Mungkin di pertemuan ke-12, pertemuan ke-14, maka tubuh itu akan terkunci. Cantiknya terkunci, kenyalnya terkunci, rona merahnya dia akan terkunci. Maka itu butuh waktu, Bu. Ya. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman. Misalnya punya asam lambung, pengen akupuntur, sekali berobat sembuh. Ya tidak bisa. Sementara asam lambungnya sudah diderita selama 7 tahun misalnya gitu, Bu. Ya. Ya ini jadi butuh proses. Nah, proses itulah yang kita nikmati. Apanya? Apanya? Enggak lah, kadang 12 kali juga udah bagus. Beda-beda tiap orang ya. Ya bisa kita treatment sebulan sekali gitu. Ya. Ya, normalnya itu seminggu sekali idealnya. Ya, idealnya seminggu sekali. 3 hari sekali bagus. Tapi kalau wajahnya sudah terkunci tadi, Bu, udah cantik, udah kenyal, maka bisa di treatment 2 minggu sekali atau sebulan sekali nggak apa-apa. Ya, ini ya. Tapi kembali, Bu ya, wajah itu cepat berubah. Kita kurang tidur aja, wajahnya berubah. Ya kan, kita agak stres, cahaya wajahnya berkurang gitu. Kemudian pemijatan pada wajah merangsang kelenjar getah bening, meningkatkan nutrisi kulit dan mengatur metabolisme, menyingkirkan sel kulit mati. Makanya nanti kita lakukan guasa dulu, ya. Guasa itu apa, Bu? Guasa itu apa? Kerokan, ya, kerokan. Kemudian pemijatan pada wajah meluncurkan hormon bahagia dari otak. Sehingga orang-orang yang sering akupuntur wajah atau pemijatan pada wajah, maka dia akan terlihat lebih bahagia. Meskipun saldonya menangis ya. Kemudian merangsang perbaikan pada organ dalam. Jadi pemijatan dan akupuntur wajah merangsang perbaikan pada lambung, usus besar, usus kecil, dan seterusnya. Prinsip kerja totok wajah dan akupuntur wajah. 1. Memberikan pemijatan pada wajah dengan teknik tertentu yang dilakukan pada titik-titik atau jalur meridian tubuh yang melewati wajah. Pemijatan pada wajah bukan hanya menyegarkan, akan tetapi juga menyehatkan lambung, usus besar, usus kecil, jantung, dan lain-lain. Ya. Manfaatnya ada untuk kecantikan, ada untuk kesehatan. Manfaat untuk kecantikan: 1. Melancarkan peredaran darah di wajah, mengurangi flek dan mengobati jerawat. Ya, ini ya. Melancarkan peredaran darah di wajah, mengurangi flek dan mengobati jerawat, mengencangkan wajah, mencegah timbulnya kerutan, membuat segar dan awet muda. Dari sekian efek kecantikan ini, Bu, yang paling dipinginin itu yang mana? Awet muda, Masya Allah ya. Ntar awet muda nggak enak, Bu, udah nggak ada temen lagi ntar ya. Bapak pengen yang mana nih, Pak? Wow, membuat segar dan tampak awet muda ya, alhamdulillah ya. Ya, tapi secara umum bisa untuk melancarkan peredaran darah, mengurangi flek, dan juga mengobati jerawat. Sementara untuk kesehatan bisa mengendalikan nafsu makan, meringankan pilek dan sinus, meredakan sakit kepala dan migrain, meredakan mata minus dan juga pegal. Ya ini teman-teman ya, jadi ini adalah manfaatnya. Makanya rajin-rajin akupuntur wajah. Kalau saya biasanya saya tusukin sendiri, Bu. Lagi capek gitu kan, tusukin aja sendiri. Tidur, bangun 40 menit muka sudah seger ya. Gak apa-apa, pakai jarum setengah cun itu tusukin sendiri aja. Titik-titiknya nanti kita mulai dari ekstra poin 2, yintang. Yintang ada di tengah-tengah di antara alis bagian dalam. Di sini, Bu. Ya, ini merupakan titik penenang.
Bisa digunakan untuk sakit kepala, vertigo, insomnia, kejang, kemudian stroke wajah, juga stres. Ya, orang-orang yang mudah stres nanti kita ambilnya di extra point 2, yaitu yintang di sini, di tengah-tengah sini. Caranya dicubit, ditusuknya ke arah bawah. Kalau ditusuk ke arah bawah, dia memberikan efek penenangan. Kalau ditusuknya ke arah atas, dia menghilangkan sakit kepala. Jadi nanti tergantung dengan gejala yang dialami oleh pasien. Kalau dia bilang sering sakit kepala, maka penusukannya ke arah atas. Jadi kalau yang vertigo ke atas apa ke bawah? Ya, vertigo itu sakit kepala apa, Bu? Itu. Insomnia. Insomnia itu berarti ke arah bawah. Ya, jadi lokasinya di sini ya. Kemudian ada extra point 3 Yuyao. Yuyao itu teman-teman tarik dari alis nih ya, alis nih tarik ke sini Bu, ke tengah. Nanti akan ada cekungan di tengah-tengah sini. Ini ada extra point Yuyao. Yang kalau dipegang dia terasa sakit. Coba Bu pegang Bu gini Bu. Di tengah-tengah alis ini. Di dalam alisnya ya, teman-teman tekan ke atas nyut, nanti terasa sakit di situ. Berasa Bu. Apa? Enggak. Enggak di tengah banget. Pokoknya teman-teman cari ada cekungan di sini. Nah, ini ya. Nih kalau ditekan dia terasa nyaman. Ada uratnya. Enggak ada uratnya di situ. Cekungan. Nah, ini ya. Nih nyut gitu Bu. Jadi kalau dipegang nyut rasanya. Kemeng. Ya, kemeng. Iya. Kayak megang, aku kayak menyentuh urat ini. Nah, gitu. Mata ya? Iya, larinya ke mata. Ini. Di tengah-tengah ini. Yang ada deklokan ini. Ya, ada cekungan. Berasa kan? Iya. Tuh kalau dipegang dia berasa enak. Kayak di bawah ini kan di sini sih, Bu. Di dalam alis, Bu. Di dalam alisnya nih. Di sini nih. Nah, itu tuh. Berasa dia. Nyut gitu ya. Nah, nih. Jadi kalau sekali minyak harus kanan kiri. Iya, kanan kiri. Ketemu nggak, Bu? Ya, ada sensasi rasa apa, Bu? Pegel, ya. Penusukannya nanti dicubit dulu. Dicubit, kemudian ditusuk ke arah bawah, ya. Untuk nyeri kepala, vertigo, kedutan mata, stroke wajah, pembengkakan mata. Nanti ada di situ semua, Yuyao. Lalu dari Yuyao, teman-teman nanti naik 1,5 cun, 2 jari. Naik 2 jari, Bu. Nah, di sini ya. Ketemu sama GB14. Naik 1,5 cun, naik 2 jari. Kemudian di sudut alis bagian dalam ada BL2. Ini BL2 di sini. Nah, ini BL2 di sini, Bu. Ini ya. Ini titik kandung kemih. Nomor 2. Sering digunakan untuk penyakit yang berhubungan dengan mata. Contohnya pandangan kabur, sakit mata, kedutan, ya. Biasanya kita ambil di situ, Bu. Di sudut mata bagian dalam ini. Ya. Sudut mata banget. Kembali lagi kalau kita tekan rasanya ngilu. Izin ya, Dok. Nah. Nah, di sini. Sakit kan? Nyut gitu rasanya. Ya, nanti dicubit. Nah, rasa ya. Di sudut. Coba dicari titiknya, teman-teman. Nah, nih. Ke atas, ke arah alis. Di sini, Kak. Izin, Kak. Nih.
Ini kalau kita pegang, berasa nyut. Berasa kan? Nah, nih. Berasa dia. Ngilu rasanya. Tusuknya kalau lurus, kalau kita sendiri berarti lurus, Ibu. Enggak, tetap aja dia ke itu. Ke arah alisnya. Ke dalam. Ke arah alis. Nah, nih. Nyaman kan? Enak banget kan? Nyaman banget. Jadi kalau GB14 tadi yang nusuknya ke atas ke samping. Ke atas. Yang ini kan? Apaan ya? Ini. Ya. Itu ya untuk sakit kepala dan lain-lain. Harus. Boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh. Lalu ada TE 23 Sanxiao ya, nomor 23. Di sini Bu, di sudut alis bagian luar ya, paling luar sini. Ya, nanti ada BL1, ST1, GB1 itu tidak kita lakukan akupuntur. Nanti kita lakukan press needle di situ ya. Di akupuntur pakai jarum khusus namanya press needle. Ya, nanti kita cobain ya caranya bagaimana. Ada yang punya Bu press needle, Bu? Ya, nanti kita coba akupunturnya pakai press needle ya. Kenapa tidak boleh? Karena areanya terlalu ya rawan ya, penusukan terlalu dalam nanti kena bola mata. Karena dia itu beradanya di mana, Bu? Berada di sekitar bola mata ya, adanya di sekitar bola mata. Jadi lokasinya adanya di sini ya Bu ya. ST1 lalu ada BL1, ST1, GB1 itu di sini semua nih. Nah, di sini semua lokasinya nih, Bu. Ya, kalau penusukan di sini kan terlalu dalam nanti kena bola mata ya. Nah, nanti teman-teman harus berhati-hati. Kemudian ada lagi TE22 ya. TE22 dan SI19. Cara mencarinya mudah, teman-teman buka mulut. Nah, kalau dibuka mulut, maka di depan telinga akan ada 2 lubang, Bu. Lubang yang atas ini adalah TE22, lubang yang bawah SI19. Ya. Jadi mulutnya dibuka. Nah, dibuka dulu. Ah. Di sini, Bu. Ya. Untuk sakit kepala sinus, mulut yang terasa asam, sakit telinga, telinga berdenging, kesulitan membuka mulut, kaku rahang, nyeri sendi pada mulut ya. Kemudian ada ST2. ST2 dari ST1 turun 1 cun. ST1 di mana? ST1 di sini, Bu. Ini ST1 nih. Nah, tepat di sini. Tepat ketika kita pegang tulang tengkorak mata kita itu ada ST1. Ini nanti tidak kita akupuntur tapi kita press needle. Dari sini turun ke bawah 1 cun, 1 ibu jari. Ketemu ST2. Nah, gitu Bu. Jadi cari dulu ST1, turun ke bawah 1 cun ya, 1 ibu jari ketemu sama ST2. Dari ST2 ke bawah nanti sejajar dengan hidung ketemu sama ST3. Gitu caranya, Bu. Jadi kalau kita gambar, ini kan bola mata ya. Ini mata kita. Nah, terus nanti kan di sini ada apa nih, Bu? Kantong mata. Kantong mata ya. Di sini ada ST1. 1 cun ke bawah ketemu dengan ST2. Nah, kemudian di sini kan ada hidung nih. Nah, ini hidung ya. Nah, sejajar sama hidung. Ini berarti oh iya benar, sejajar sama hidung ya. Ketemu sama ST3 gitu, Bu. Yang mana? Cekungan, iya ada cekungan. Nah, ini ada cekungan. Intinya dia ditarik sejajar sama hidung nih. Nah, di sini. Kemudian nanti turun lagi ke bawah, ketemu sama bibir kan. Ini bibir kan, Bu? Bibir kan? Nah, di samping bibir nanti ada ST4.
Ya, itu lokasinya ya. Jadi tepat di samping bibir, di bibir nih. Tepat di bawahnya, di sampingnya ya ada ST4. ST itu apa? Lambung. Jadi titik lambung atau stomach nomor berapa, Bu? Nomor 4. Jadi kita tarik dari sini. Dari sini ke samping. Nah, di sini, Bu. Ya, dari sini tarik ke bawah, nanti ketemu dagu kan. Nah, dagu itu ada ST5. Nih, Bu. Tarik ke bawah, ketemu tulang dagu nih ST5 nih. Dari sini nanti ke samping, teman-teman cari ini Bu, ST6. ST6 itu lokasinya saat kita menyatukan gigi atas dan bawah, gini nih. Nanti ada ST6. Gigi atas di bawah kalau disatukan kan ada tulang yang menonjol di sini, Bu. Ini kan. Nah, di sini ada ST6. Gimana? Ya pas tonjolannya itu. Jadi kalau kita satukan gigi kita atas bawah kita gini nih, Bu. Nah, maka akan ada otot yang menonjol di situ. Nah, otot itulah namanya ST6. Baik, teman-teman. Satu orang probandus ya. Kita praktekkan akupuntur wajah. Boleh. Sekaligus totok wajah ya. Sebelah saya, sebelah nanti teman-temannya. Kursinya dilipat dulu. Kalau dahi kita pakai enggak ya? Kalau dahi. Dahi bisa aja. Awas, tutupin, Bu. Tutupin temennya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek akupuntur wajah ya, plus guasa. Minta maaf kalau saya tidak tahu urutan membersihkan wajah apa segala macam, saya nggak ngerti ya, Bu ya. Iya, karena bukan bidangnya untuk estetika ya. Cuma nanti kita lebih kepada apa, Bu? Teknik pemijatan, kemudian teknik penusukan jarum akupuntur. Adapun di lapangan misalnya teman-teman mau pakai apa dulu sih? Mukanya mau dibersihin dulu wajahnya ya. Mungkin mau diapa dulu silahkan lah, itu bebas lah ya. Ya, ini teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan teknik guasa, yaitu kita pijat ya. Kita pijat wajahnya dengan alat pijat. Alat pijat yang kita pakai ini adalah alat pijat yang namanya guasa. Guasa itu adalah alat kerik ya. Kalau di tempat kita mungkin bilangnya kerokan. Cuman alat guasa ini nanti ada bermacam-macam. Ada yang terbuat dari tanduk, ada yang terbuat dari akrilik, ada yang terbuat dari tempurung kura-kura, ya kan, logam dan lain-lain, Bu. Semuanya boleh dipakai. Bahkan ada nanti yang terbuat dari batu, ya, batu giok. Nah, ini sebelum digunakan ya harus dibersihkan terlebih dahulu guasanya. Kemudian nanti kita siapkan ya alat-alat yang kita perlukan. Nanti ada minyak ya, jarum akupuntur. Nah, ini sebelum kita lakukan pemijatan nanti bebas. Tadi seperti saya bilang, teman-teman mau dibersihkan dulu ya kan, pakai apa, cairan-cairan pembersih wajah yang aman itu boleh ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk kepada tahap pemijatannya. Kita menggunakan minyak yang aman ya. Kita di sini menggunakan zaitun untuk pijat ya, zaitun khusus untuk pijat. Caranya nanti minyaknya ini kita taruh di tangan kita sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, Bu, sedikit aja, Bu. Ya mungkin 2 atau 3 tetes. Kemudian kita usap-usap. Ya, setelah diusap-usap, bagian tangan kita ini nanti kita bagi menjadi 3 area. Ya, telapak tangan, jari-jari tangan yang jumlahnya 4 ini, dan juga ibu jari. Ya, dibagi 3, Bu. Yang mana nanti area wajah ini, area telapak tangan, ini nanti kita gunakan khusus untuk memijat kening. Jari-jari tangan yang 4 ini khusus untuk wajah. Ya, pipi. Maaf, maksudnya pipi ya. Kemudian ibu jari kita untuk dagu. Ya, gitu teman-teman.
Jadi nanti kita lakukan meratakan minyaknya dulu seperti ini. Ya. Maaf ya, tangannya kapalan. Banyak angkat besi. Ya, begini. Kemudian ini, Bu. Nah, gitu ya. Tujuan pertama ini adalah untuk meratakan minyaknya dulu. Jadi bukan memijat, pengen pijat enak apa segala macam, tidak ya. Kemudian ibu jari ini kita taruh di sini. Nah, sekaligus dengan hidung. Gitu, Bu. Ingat urutannya ya. Nah, tadi ke sini dulu. Nah. Kan nih jari kita belum hilang kan minyaknya kan? Nah, lalu ke sini. Nah. Kemudian baru ke sini, Bu. Nah, ini. Kalau sudah, kemudian baru kita lakukan pemijatan, Pak. Pemijatan awal, ini nanti teman-teman taruh tangan teman-teman di sini. Ya, nah ini kita pijat, Bu, pakai ibu jari. Pemijatannya ke arah luar, dari tengah keluar. Nah, nih. Gini ya. Nah, gini, Bu. Bebas sih Bu, nggak ada berkali-kali atau Bisa 5 kali, 7 kali, 12 kali, boleh. Tergantung pasiennya naik apa. Ya, lamain dikit, ya kan. Nah, nih. Rata-rata antara berapa kali, Bu? 7 kali, 10, 12, 15, boleh. Ya, ini ya, seperti ini. Mulai dari mana, Bu? Dari tengah ke samping. Alis belum kita pijat dulu, karena nanti alis akan ada bagiannya sendiri. Nah, enggak kenceng. Terlalu sakit nggak, Mas? enggak? Enak kan? Cuman Ini nggak kenceng, Bu. Ya, pelan ini. Justru memijat wajah itu tidak boleh kencang-kencang. Justru pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah, kemudian kita tarik dari alis keluar sini, Bu. Nah, ini agak kencang. Ya, kalau ini agak kencang nih. Beda kan, Mas, tekanannya ya? Ini agak kencang, Bu. Kenapa? Karena di sini banyak titik-titik akupunturnya. Nah, ini. Nggak nerima repeat order lo ya. Awas aja ntar minta lagi. Ini 7 kali. 7 kali, 12 kali boleh. Ya ini Bu, ini kalau ini teman-teman agak tekan. Caranya di sini tekan dulu nih. Set. Keluar. Nah, gitu ya. Nah, gini Bu. Ya, sampai ke pelipis. Nah, kalau sudah, kita ambil pipinya. Untuk pipi, pemijatannya kita pakainya ini. Ya, pakai gini, Bu. Dari sini ya, naik ke atas. Nah, gini, Bu. Pengen ya. Ah, mau dilawan melek nggak bisa. ada. Emang kudu merem nih. Iya. Enak banget lagi. Nah, ini Bu. Diambilnya dari mana? Dari cuping hidung bagian atas ini, ya. Nah, itu kita kenain sudut jari telunjuk kita ini, Bu, gini, Bu, ke atas. Pelan-pelan aja. Nah, bayangkan seolah-olah kita kalau jadi pasien itu maunya gimana gitu, Bu. Ya. Kita kalau jadi pasien kan maunya kan begini kan, enak, nyaman gitu. Kan gak enak kalau kita digini kan, gak enak nih. Ya. Beda gak, Mas? Gak enak kan kayak tadi kan? Iya. Ya, pelan-pelan aja, Bu. Santai, rileks, diulangi, ya kan? 12, 15, 20, 30 nggak apa-apa. Nah, ini ya. Ya, ini Bu. Kalau sudah, nanti kita pakai jari-jari kita yang lain, memijat apa, Bu? Memijat dagunya ke atas. Caranya gini. Aduh, ranjau darat semua lagi nih, ya. Nah, nih.
Ini ranjau darat semua ini. Gak ada enak-enaknya ini mah udah nih. Ya, nih Bu, nih. Nah. Ya sama kayak tadi, Bu. Oh. Nah, ini ya. Jarinya disilangkan. Jarinya disilangkan ya. Tinggal tarik ke atas, Bu. Untuk memijat dagu, ini nggak boleh ke bawah. Haram, teman-teman. Untuk pijat gini nggak boleh nih, Bu. Ya, nanti dia malah turun kontur wajahnya. Justru kita kasih pemijatannya itu ke arah atas. Nah. Nah, gini, Bu. Nah, ini tekniknya begitu. Ini kan. Pelan-pelan aja, rileks saja. Ya. Ya. Kalau sudah, kemudian hidung sekarang, Bu. Hidung itu caranya gini. Nah, gini, Bu. Dinaikin ke atas, ya. Ya, sekaligus pelan-pelan menghilangkan apa, Bu? Komedo. Ya, jangan berharap deh, ya biasa aja ini mah. Belum. Kan saya nggak bilang bikin mancung. Ya, membentuk apa, Bu? Kontur hidungnya. Katanya itu ya, bentuk hidung itu sesuai dengan iklim di negara masing-masing. Nah, ini teman-teman ya. Ya. Oke, kalau sudah, maka kemudian kita lakukan guasa, ya. Ya, ini Bu. Ini ya, teman-teman bisa pakai sudut yang manapun bisa. Pemijatan tadi cuma berapa menit? Terserah. Berapa? Sekitar 5 sampai 10 menit kurang lebih. Soalnya kan langsung puasa. Belum, nanti masih ada tahapan lagi, Bu. Ya. Baru episode 1 itu. Ya. Baru episode 1, ya. Ini, Bu. Kemudian kita lakukan guasa, ya. Kita lakukan guasa. Teman-teman bisa pakai sudut yang manapun ya. Misalnya teman-teman mau pakai sudut yang ini boleh. Nah, diguasa ke samping. Ini ya. Pemijatannya kita lakukan ke area samping begini. Iya. Ya, sama kira-kira 5 sampai 10 menit, 5 sampai 7 menit. Satu area. Enggak lah, semuanya. Semua. Ya, ini ya, Bu. Digosok pelan tanpa mengakibatkan terluka, iritasi ya. Nah, ini Bu. Nggak bisa melek. Untuk dahi itu ke arah samping ya. Nah, ini Bu. Ini ya, pelipis. Nah, merah kan? Nah, ini. Angin. Wajah, perhatikan ya. Kan ini ada sudut yang ini nih, Bu. Teman-teman bisa pakai ini begini. Nah. Wow. Ya, ini ya. Sudut love-nya itu loh ya. Naikin ke atas, Bu. Wow. Naikin tulang pipinya. Kalau pasien, teman-teman, mungkin 5 menit kanan, 5 menit kiri gitu ya. Kalau BPJS kayak gini sebentar aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Nah, sama aja, dibolak-balik sama. Kalau mau pakai yang sudut yang lain begini juga boleh, Bu. Di bagian. Nah, ini kan lebih dalam nih. Lebih dalam lagi nih, Bu. Lebih berasa ya. Nah, merah kan wajahnya kan? Nah, pipi ya. Pipi teman-teman bisa tarik gini. Pakai ini lagi, Bu, boleh. Nah, tarik ke atas. Cerah kan mukanya, Bu, sebelah kanannya? Bener nggak? Naik sebelah. Udah biarin aja. Yang tadinya cabi jadi kencang. Nih, lihat nih wajah kanannya tuh kelihatan lebih cerah. Nggak secabi Nah, ini. Ya, ini juga ya, Bu, sama ya, Bu. Nah, ini sama. Ya, ini sebelah kanan kelihatan banget. Jadi kualitas guasanya juga penting ya, Bu. Teman-teman kalau pakai guasa yang kualitasnya kurang bagus, nanti misalnya pakai yang akrilik tapi bahannya jelek gitu, Bu. Nah, itu nanti ngaruh juga dia.
Nggak ngaruh. Pakai yang alami-alami kayak gini nih. Dan kalau bisa punya alat satu jangan gonta-ganti. Ya. Misalnya teman-teman nih udah beli ke TAD satu ini, ya udah ini dipakai sampai dia itu bertahun-tahun sampai dia rusak gitu, Bu. Kenapa tuh gitu? Ya, kenapa? Karena di sini ada apa, Bu? Ada hubungan batin antara terapis sama alatnya. Ya. Gitu. Chemistry-nya. Ada chemistry di situ. Nah, ini ya, lihat nih, Bu. Nah, Enggak enak. enggak sakit, Bu. Pelan kok ini kok. Kok dimainin nyantuk gitu. Iya, merem aja udah. Bangun-bangun udah tutup Iya, makanya. Kalau nggak malu mah merem aja. Iya, Bu. Saya juga nyadar nih. Iya. Nah, Sengaja diajak ngobrol, diajak ketawa, baru nggak ngomong. Itu. merah kan, Bu, pipinya kan? iya merah Nah, ini. Merah, merah. Kayak Marisa. Kok jadi bapak-bapak? Ah, ini ya. Humayro. Gitu ya kalau bawa apa ya. Nah, ini teman-teman nih. Merah ini kan kayak dikerokin kan, Bu, tapi nggak usah khawatir ya karena wajah itu dia pasti nanti lebih cepat hilangnya warna-warna merahnya. Berasa kenceng sih, Bu. Kenceng lah. Karena kan yang dipakai juga bahannya nih alami nih. Ya. Ada tanduk sapi, tanduk kerbau, tempurung kura-kura ada, Bu, ya. Gitu. kayak cendana Kayu ada juga, ada dari kayu cendana, kemudian apa, Bu, bidara juga ada ya. cendana Nah, nih. Oke. Kalau sudah, ya kita lakukan totok wajah. Ya. Belum kelar kan ini, Bu. Penotokannya kita lakukan dari sama, arahnya sama, Bu. Caranya gini. Bismillah ya. Pelan-pelan. Oh. ya assalamualaikum Nah, Salam. ini ya. Satu area ini kita ulangi 5 sampai 7 kali. Ya. Tadi utangannya 7 kali. Terus ke sini ya. Nah, ini, Bu, makin ke atas dia. Makin ke atas. Notoknya benar-benar ditok. Iya, benar-benar ditotok. Nah, kayak namanya totok wajah. Ya. Nah, tuh berasa. Rasa taktok. Enak, kurang kenceng atau cukup? Cukup. Cukup. Nah. Berasa enak, takut. Ya, ini peredaran darahnya jadi lebih lancar. Kan gitu, Bu. Nah, nih. Udah diguasa ya kan, habis ini baru nanti kita akupuntur. Panglin aja giginya. kalau flek hitam itu bisa menghilangkan akupuntur bisa menghilangkan flek hitam apa enggak sih? Bisa dicoba. Bisa, Bu. Kayak bopeng gitu Bisa. Ini ya. Nah, ini teman-teman, cara kalau mata tuh gini ya. Melingkar ke bawah matanya. Arahnya ini ya. Nah, ini. Kantung mata ya situ. Untuk kantung mata. Sering pusing, migrain, vertigo tuh di sini nih, Bu. Berasa, Mas? BPJS aja enak banget. Iya nih. Warna nasi Hari putih. ini Pink. naik Mas dirimu. Waduh. BPJS kelas 3 lagi nih. Telat bayar lagi nih, Bu, ya. Nah, terus pipi ya. Pipi sama. Nah, ya. Ke arah atas ya, Bu. Mengikuti apa, Bu? Mengikuti kontur pipinya kan ke sini. Nah. Oh, Mbak-mbak mah malah nggak enak. Hatinya nggak enak, Bu. Hatinya nggak enak, Bu. Nah, ini ya. Tuh. Yakin ntar ada yang tidur tuh. Iya, kayaknya susah lagi. Nah, ini ya. Ini, Bu, diulangi.
Disesuaikan dengan pasien. Kalau pasien bilang kurang Bu, ya kencengin lagi. Nah, Harusnya nggak usah nanya itu. tapi segini aja udah cukup Bu. Jadi nggak perlu terlalu keras. Ya, nggak perlu terlalu keras Bu. Karena kalau penekannya terlalu keras, kita nanti justru menyakiti siapa Bu? Pasien. Kecuali dia maunya kencengin lagi dong Bu, gitu ya. Nah itu baru. Misalnya dia pusing banget kan Bu ya. Pusing banget pala saya ini agak kencengin lagi, bisa nggak? Nah gitu. Tanya pakai skala emosi berapa nih Bu? Gitu. Nah gini ya. Kemudian pipi juga Bu, sama Bu. Nah. Tapi ini tutup wajah kayak gini tanpa jarum, yang diabetes pasti nggak boleh. Tetap Boleh, nggak apa-apa. Ya. Duh, enak banget nih. Kacau. Kacau, kacau. Jadi kalau ditanya jadi pembantu siapa saya? Iya sih. Nggak mulu aja sih. Ini beruntung nih. Ya. Kalau sudah, Dia bikin dagu sama aja. Dagu mau dibawa ke bawah gini bisa Bu. Nah, kalau dagu ke bawah gini. nggak diputar ke samping. Kan tadi udah digini tadi. Nah, dagu ke bawah aja. Ke arah bawah. Ya, kalau sudah, kemudian kita lakukan pemijatan lagi ya. Sebagai pendinginan Bu. Enak banget. Ibu yang nonton lama-lama ngantuk dah. Nah, Waduh. baru setelah ini nanti kita lakukan akupuntur. Nah, apanya? Yang mana Bu? Iya boleh pakai ini, boleh gini bisa ya. Nah ini Bu, ini kan pendinginan. Jadi kalau pendinginan itu nggak perlu keras. Beda dengan pertama tadi ya, kita cuma mendinginkan aja nih. Nah itu warna merahnya kan hilang kan Bu. Tadi kan kayak orang dikerokin kan. Jadi lebih lancar lagi dia. Oke. Kalau sudah kita lakukan akupuntur ya. Nah di sini nanti titik-titik yang dipakai adalah titik-titik akupuntur yang tadi sudah kita pelajari. Maaf ya Mas, agak perih. Ya, ini nanti dia bakal ngunci tadi Bu, pemijatan tadi kan peredaran darahnya udah lancar. Ya. Ya. Titik yang kita ambil Yuyao. Gimana? Sebaiknya dipijat dulu, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Yuyao di sini ya. Caranya Bu, maaf Yintang ya, cubit dulu tusuk ke arah bawah. Nah, gitu. Siku nggak perlu dibersihin lagi, bukan setelah pakai minyak. Silahkan mau dibersihkan lagi bebas ya. Tapi kan kalau tadi saya sudah di alkohol. Ya, Yintang BL2 tuh di sini nih Bu. Caranya cubit dulu, tusuknya ke arah atas. Ya, Yuyao. Yuyao di sini ya. Penusukannya di tengah-tengah di dalam alis ya Bu. Cubit dulu, tusuk ke arah bawah. Nah, menusuknya harus cepat, tegas, percaya diri. Ya, ini juga ya. Nah, ini Bu, ini saya contohin di sini aja nih, ya, biar kelihatan nih caranya ya. Nah, gini. Nah, ke arah dalam. Ya. Kemudian nanti di sini ada ST1. Kita ambil satu cun ke bawahnya ST2. Penusukannya ke arah atas, Bu. Nah, Ini setengah cun. setengah cun. 45 derajat ya. Ya. Sejajar sama hidung ke bawah ketemu sama ST3. Nah, Siku itu hampir habis ya. hampir habis karena pasiennya cabi, Bu. Oh iya betul. Tapi kalau pipinya tipis, dia nggak sampai habis. Ini ya. Dari bibir ke arah luar sedikit ya, teman-teman tusuk ke sini ST4. Nah, ST4 sejajarin, tarik ke bawah ST5. Kemudian dari sini, maaf. Ya, ketika pasien menyatukan gigi atas bawah akan ada tonjolan kan. Ini ST6, Bu. Nah,
Nanti ketika pasien membuka mulut, di sini akan ada lubang 2 atas dan bawah, ya. Ya tutup Mas. Nah kita nyarinya aja Bu. Ini SI 19, ini TE 22. Nah gitu kan? Ya. Kemudian di sini ada REN 24, set tusuk itu. Di sini nanti ada GB 14 ya. GB 14 itu di sini Bu. Cubit tusuknya ke arah bawah. Ya, ke bawah boleh, ke atas bawah, ke atas boleh. Ya, kalau sudah dari ST2, ST3 dan ST4, teman-teman bikin layer-layer ke atas, Bu. Ya, ini ya. Intinya akupuntur klasik kan di sini, tapi kita kasih tambahan dari ST berapa nih? 2, kasih layer ke atas gini. Setengah cun biasanya ya. Setengah cun aja jaraknya. Nah. Gini, Bu. Nah, itu ya. Ke arah atas gini. Nah. Layer kedua ya. Ini layer kedua gini. Nah. Jangan dibully, Bu. Kasihan ini. Nah. Oh. Beauty is pain ya. Nah, itu is pen. Tahu gini kok. Nah, itu Bu. Lama-lama berasa juga. Nah, karena yang ini udah bukan meridian ini, Bang. Kalau tadi masih meridian tuh. Terus, Kalau meridian tuh enak penusukannya dia. Karena ini udah bukan di meridian, ini kan udah di ototnya kan. Kalau meridian kan yang tadi tuh, yang pertama tadi, Bu. Nah, nyelokit. nyelekit. Berasa, memang kan paling enak tuh nusuk di meridian, nggak berasa Bu. Tapi kalau bukan di meridian dia mulai agak berasa, karena ini kan di jaringan otot sama pembuluh darah ini. Nah itu. Nah ini teman-teman, sip. Nah ini ya, ini titik-titik akupunturnya yang kita ambil untuk akupuntur wajah. Jadi nanti teman-teman ambil 1 layer, 2 layer, 3 layer ya. Gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, nanti ditambahin nih di BL2 sebelah sini belum, Yuyao sini belum, ini belum ya kan. Kita kan baru ambil di sisi sebelah mana? Sebelah kanan ya. Kasih layer begitu. Ini tuh 26 ini nggak kita akupuntur ya, sakit Bu penusukan di situ kalau pasiennya pingsan aja. Ya, gitu. Di sini ada LI 20 ya. LI 20 yang ada di sudut hidung ya. Ya. Ya, ini ya di sudut hidung sini, Bu. Nusuknya jangan tepat di sudut hidung ya. Agak keluar sedikit. Ya, gitu. Gitu teman-teman ya. Kalau Pedes. yang ini senting gitu nggak kasih. Senting boleh ya. Dari sini dikasih senting. Kalau buat bel palsi gimana? Bel palsi kita ambil akupuntur wajah kanan kiri. Oh, Ya, semua aja sekaligus. Tapi ya sih, Bu. Iya.